Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam program Perspektif bersama saya Budi Arjo. Pemirsa, klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan jelas memantik polemik. Mengutip argumentasi Profesor Melda Kamil Aryatno, SHLLM PhD, terkait klaim sepihak Tiongkok terkait dengan historical title di Laut Cina Selatan merupakan klaim yang absurd dan tidak memiliki alas hukum yang sah. Sejak awal perkembangan hukum laut jelas bahwa laut tidak ada yang memiliki. Laut lambat laun, negara mengklaim laut yang berbatasan dengan daratannya dengan alasan keamanan negara pantai atau national security. Dimulai dari hanya mengklaim laut teritorialnya hingga kemudian juga mengklaim zona tambahan, landasan kontinen, dan CEE. Dengan demikian jelas tidak ada klaim tersebut terhadap laut tanpa adanya daratan. Sementara jarak antara Tiongkok dan titik terluas Nine Dash Line-nya sangat jauh, melebihi apa yang dimungkinkan oleh hukum laut yang diakui 200 mil laut dari pantai untuk ZEE. Jika demikian, memang historical title terhadap laut diakui, semua samudra di dunia akan sangat mungkin diklaim oleh Inggris. Itu karena Inggrislah yang telah menguasai laut sejak dahulu kala. Untuk menghadapi Tiongkok yang melakukan test the water kepada Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dan perlu kemudian dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, menanggapi permasalahan ini bukan hanya sebagai sengketa terkait dengan perikanan, tetapi lebih penting lagi sebagai permasalahan pelanggaran zona maritim, pelanggaran hak berdaulat dan kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya kejelasan. Yang kedua, proses diplomatik yang harus terus-menerus dilakukan dengan keras dan berkesinambungan. Selama Tiongkok tetap bertahan dengan klaimnya, jika memang Nine Dash Line Tiongkok bukan klaim wilayah, perlu adanya pernyataan secara tertulis mengenai apa yang kemudian dimaksud oleh Tiongkok dengan itu, dan bahwa mereka mengakui Indonesia yang terkenal dengan line tersebut. Yang ketiga, melakukan peaceful display of sovereignty di daerah Natuna dan daerah-daerah yang lain yang terhimpit oleh klaim Nine Dash Line dengan menghadirkan patroli yang berkesinambungan, pemantauan radar yang efektif dan berdaya jangkau tinggi, dan pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di daerah terdekat. Sebagai peserta UNCLOS 1982, sejak 1996 Tiongkok harus menghormati hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia, terutama tentu tidak mengklaim zona maritim tanpa adanya alas hak yang sah sesuai dengan hukum laut yang berlaku. Jika ingin berdaulat di laut Indonesia, harus bisa tegas terhadap semua pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat di lautnya, termasuk terhadap tindakan semena-mena dari Tiongkok. Pemirsa, demikian ulasan singkat dari LBH Berita Umat Jawa Timur. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.